Tapi takutnya besok atau minggu depan ada raker lagi untuk naturalisasi, Bu. Perihal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Kalau naturalisasi itu PSSI memetakan dulu mana pemain yang kita lihat punya darah Indonesia ataupun yang kita butuhkan untuk kita. Diperkirakan debut di Timnas Indonesia Oktober mendatang, DPR janji kebut proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, bakal mengebut proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders agar memperkuat Timnas Indonesia. Anggota Komisi 10 DPR RI, Johar Arifin, memastikan pihaknya akan segera memproses berkas Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Kedua pemain ini diproyeksikan sudah tersedia pada Oktober nanti. Pasalnya, Timnas Indonesia akan bertanding melawan Bahrain dan Cina pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo sempat menerangkan bahwa sidang antara DPR RI dan Kemenpora paling cepat diselenggarakan pada 17 September. Johar Arifin secara umum Komisi 10 DPR RI akan mendukung hal ini. Apalagi, pemain itu akan membela Timnas Indonesia di ajang internasional. Mereka tidak akan menghambat proses itu demi mempercepat selesainya berkas Mees dan Eliano. Siapa saja mau mempertahankan nama bangsa kita kita tentu sangat gembira. Ada orang mau mempertahankan merah putih. Ada yang mempertahankan Garuda Pancasila di dadanya itu. Ya, harus kita sokong, kata Johar Arifin dikutip dari kanal YouTube DPR RI. Mantan Ketua PSSI periode 2011 hingga 2016 ini menambahkan, Komisi 10 akan segera memproses saat berkas kedua pemain ini tiba. Mereka akan melakukannya sesuai dengan prosedur yang berlaku saat ini. Tentunya, itu membutuhkan waktu dan dia berharap bisa dilaksanakan dengan baik, kita bantu dan kita menunggu prosedur. Begitu sampai di Komisi 10 nanti pimpinan dan anggota akan membahas itu. Dalam menyelesaikan sesuai prosedur, tidak ada masalah, jelanjutnya. Mewakili Komisi 10, Johar berjanji akan memberikan yang terbaik untuk kebutuhan Timnas. Apalagi, hadirnya Mees dan Eliano akan menjadi hal positif bagi Timnas Indonesia. Selain itu, mereka diharapkan bisa menambah kekuatan skuad Garuda yang bertarung di kualifikasi Piala Dunia. Dua calon pemain Timnas Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders bertukar jersey klub setelah pertandingan Eredivisie 2024-2025, Sabtu, 14 September 2024. Dua pemain yang akan segera menjalani naturalisasi menjadi WNI berlaga di sana. Mees Hilgers membela FC Twente. Klub itu menjamu Eliano Reijnders dan kawan-kawan dari PEC Zwolle. Pertandingan yang digelar di markas FC Twente, Stadion De Grolsvesten itu berlangsung dengan seru. Kedua tim pada akhirnya berbagi skor 1-1. PEC Zwolle unggul lebih dulu melalui gol dari Dylan Vente pada menit ke-8. Sam Stein menyelamatkan tuan rumah dari kekalahan berkat golnya di menit ke-64. Hasil ini membuat Mees Hilgers dan kawan-kawan tertahan di posisi ke-10 dengan 5 poin. Sementara PEC Zwolle ada di posisi ke-12 dengan 4 poin. Usai pertandingan, Mees dan Eliano bertukar jersey. Eliano membagikan foto jersey Mees di Instastory-nya. Proses naturalisasi kedua pemain berdarah Indonesia-Belanda itu dikabarkan bakal segera rampung. Hal itu dipastikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Syaifuddin, yang menyebut sidang naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders akan digelar pada Selasa, 17 September 2024. Apabila berjalan sesuai rencana, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders berpeluang besar tampil ketika Garuda menghadapi Bahrain dan Cina mendatang.
Kehadiran keduanya tentu akan berdampak positif bagi tim Merah Putih. Mes dan Eliano diharapkan sudah bisa membela timnas Indonesia saat 2 kali bermain away dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Oktober nanti. Saat ini, Mes Hilgers masih berusia 23 tahun. Dia adalah bek tengah andalan klub liga level tertinggi Belanda, FC Twente. Sementara itu, Eliano Reijgers juga masih berusia 23 tahun. Pemain PEC Zwolle ini bisa memainkan banyak posisi, terutama di kedua sisi sayap. Media Belanda tegaskan ada 5 pemain keturunan yang segera perkuat timnas Indonesia. Ada Pascal Struijk. Sebanyak 5 pemain yang dimaksud adalah Mauro Zijlstra, FC Volendam U21, Ula Romeni, FC Utrecht, Jairo Riedewald, Royal Antwerp FC, Kevin Dix, FC Copenhagen, dan Pascal Struijk, Leeds United. Meski begitu, butuh usaha keras bagi PSSI untuk mendapatkan jasa pemain-pemain berdarah Belanda Indonesia ini. Sebab, tak mudah meyakinkan nama-nama di atas untuk meninggalkan paspor Belanda dan beralih menjadi Indonesia. Ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro Zijlstra. Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses. Mereka, PSSI, sedang mengusahakannya dan dia, Jairo Riedewald, semakin positif tentang itu dan saya pikir itu, Jairo Riedewald menjadi WNI, akan terjadi, jika salah seorang host di podcast Garapan. Voetbal Primeur, Kevin Dix juga mungkin akan bergabung juga, setidaknya dia masih mempertimbangkannya, dilanjut sang pembawa acara. Munculnya nama Pascal Struijk jadi yang paling mengejutkan. Medio 2020, bek Leeds United ini dikabarkan menolak tawaran timnas Belgia demi menunggu kesempatan membela timnas Belanda senior. Tentunya, mengejutkan jika Pascal Struijk bersedia membela skuad Garuda racikan Shin Tae-yong, dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa. Selanjutnya, jika nama-nama di atas benar bergabung, betapa kuatnya skuad timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong semakin percaya diri mengandalkan formasi andalannya, yakni 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang ditempati Martin Paes. Selanjutnya 3 bek sejajar ada Mes Hilgers, Jay Itzes, dan Pascal Struijk. Lanjut ke posisi wing bek kanan ada Kevin Dix dan Kelvin Verdong di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral ada Tom Haye dan Jairo Riedewald. Bagaimana untuk pengisi lini depan? Ula Romeni akan bertugas sebagai winger kanan dan Eliano Reijgers, winger kiri. Untuk posisi penyerang tengah diisi Mauro Zijlstra. Profil Jairo Riedewald, pemain keturunan yang pasang bendera Indonesia. Ex-pemain Crystal Palace, Jairo Riedewald jadi perbincangan usai seperti mengirim kode bakal membela timnas Indonesia usai memasang bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya pada Selasa. 27/8. Berikut profil Jairo Riedewald. Jairo Riedewald sempat mengutarakan ketertarikan membela timnas Indonesia pada Februari lalu. Ini namanya pun kembali jadi pembicaraan setelah pemain bertahan ini memasang bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya. Selain berposisi utama sebagai gelandang bertahan, pemain dengan postur 182 cm itu juga bisa jadi bek tengah hingga bek kiri. Dengan kemampuan serta pengalamannya bermain di Eropa, Jairo Riedewald bisa menambah kekuatan di lini pertahanan timnas Indonesia. Jairo Riedewald adalah pesepak bola kelahiran Haarlem, Belanda, pada 9 September 1996. Ia punya garis keturunan Indonesia dari sang ibu. Sedangkan ayahnya keturunan Suriname. Karir sepak bolanya diawali di Akademi SV Overbos. Ia kemudian pindah ke Akademi Haarlem pada 2007. Setahun kemudian, Ajax Amsterdam menerima Riedewald. Ia bertahan lama di ibu kota Belanda hingga membela tim muda Ajax dari U17, U19, hingga U21. Pada 2014 jadi pembuktian Jairo Riedewald saat promosi ke tim utama Ajax kala dirinya berusia 18 tahun. Ia mendapat kepercayaan dari Ajax yang kala itu dilatih oleh Frank de Boer. Selama 3 musim di tim utama Ajax, Riedewald mengemas 93 penampilan dengan kontribusi 3 gol dan 3 assist di Eredivisie. Di usia yang baru 21 tahun, Riedewald menerima tawaran Crystal Palace untuk merumput di Premier League. Mahar 9 juta euro atau 153 miliar rupiah jadi biaya transfer Riedewald kala itu.
Frank de Boer yang pindah melatih ke Crystal Palace adalah sosok yang membawa Rie de Waal menyeberang ke Liga Inggris. Walaupun Palace berganti-ganti pelatih seperti Patrick Vieira hingga Roy Hodgson, posisi Rie de Waal tidak tergantikan. Bersama Crystal Palace, Rie de Waal mencatat 96 pertandingan dengan catatan 3 gol dan 1 assist. Ia resmi hengkang dari Liga Inggris dan pindah ke klub Belgia, Royal Antwerp di bursa transfer musim 2024-2025. Dibocorkan media Belanda, Jairo Rie de Waal disebut dalam proses jadi pemain timnas Indonesia. Media asal Belanda, Voetbal Primeur, membocorkan gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Rie de Waal, dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Hal itu diungkapkan salah satu host di podcast Garapan Voetbal Primeur. Dalam podcast tersebut, mereka sedang mewawancarai calon penyerang timnas Indonesia, Mauro Zylstra. Sang host pun berkata bahwa bukan hanya Mauro Zylstra yang dalam proses naturalisasi menjadi WNI, tapi ada juga Jairo Rie de Waal. Dan ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro Zylstra. Saya tahu Jairo Rie de Waal salah satunya dan sedang dalam proses. Mereka, PSSI, sedang mengusahakannya dan dia semakin positif tentang hal itu, menjadi WNI, dan saya pikir itu, Jairo Rie de Waal menjadi WNI, akan terjadi, jika Jairo Rie de Waal benar didatangkan PSSI. Tentunya kabar baik bagi pencinta timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Jairo Rie de Waal dapat membantu kinerja Tom Haye secara maksimal di lini sentral. Ketika Tom Haye difokuskan mengalirkan bola ke depan, Jairo Rie de Waal dapat memainkan peran kotornya sebagai tukang jagal. Secara pengalaman, pemain 27 tahun ini tak perlu diragukan. Ia sempat membantu Ajax Amsterdam juara Liga Belanda 2013 hingga 2014. Jairo Rie de Waal juga sempat 7 tahun, 2017 hingga 2024, berkarier di Premier League bersama Crystal Palace. Jika dibutuhkan, Jairo Rie de Waal juga dapat diandalkan sebagai gelandang. Satu lagi, Jairo Rie de Waal juga sudah melempar kode di akun Instagramnya, Rie de Waal. Ia memberi kode dengan menaruh bendera Indonesia di bio Instagramnya. Karena itu, menarik menanti gebrakan PSSI selanjutnya. Setelah Maes Hilgers dan Eliano Reijers yang diproses, adakah pemain keturunan grade A lain yang dinaturalisasi? Timnas Indonesia membutuhkan tambahan pemain berkualitas untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Di 2 laga awal grup C saja, Timnas Indonesia dangdut menahan 2 tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi, 1-1, dan Australia, 0-0. Breaking news, PSSI keluarkan pernyataan soal rumor Kevin Dix dan Ula Romeni segera jalani proses naturalisasi. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengonfirmasi pihaknya sama sekali belum melakukan proses naturalisasi kepada 2 pemain keturunan ternama, Kevin Dix, FC Copenhagen, dan Ula Romeni, FC Utrecht. Belum ada sedikit pun proses dilakukan, kata Arya saat dikonfirmasi awak media, tak mau isu di atas melebar terlalu luas. Dalam beberapa hari terakhir tersiar kabar PSSI akan melakukan pendekatan kepada Kevin Dix dan Ula Romeni, PSSI mengusahakan menaturalisasi 2 pemain tersebut. Rumor ini mencuat seiring kesuksesan Timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 nama ini muncul karena mereka memang mempunyai kualitas. Kevin Dix merupakan bek tangguh yang bermain di FC Copenhagen. Sementara itu, Ula Romeni biasa bermain sebagai penyerang dan winger kanan. Pemain berusia 23 tahun ini bermain untuk klub Liga 1 Belanda, FC Utrecht. Harapannya kehadiran mereka dapat mendongkrak performa Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Sebab, persaingan di babak tersebut akan semakin sengit dan perjuangan skuad Garuda untuk mentas di Piala Dunia 2026 otomatis semakin berat juga. Karena itu, Timnas Indonesia membutuhkan pemain berkualitas tinggi. Tak heran nama yang dikaitkan akan dinaturalisasi adalah Kevin Dix dan Ula Romeni yang memang mempunyai kualitas. PSSI sedang merancang strategi demi bisa menggaet 2 pemain keturunan baru masuk ke Timnas Indonesia.
Menurut pengakuan Arya Sinulinga, dua pemain naturalisasi ini namanya tidak terlalu santer terdengar di media, tak banyak orang yang membicarakannya. Dan saat ini pihak PSSI yang jelas sedang mengurus semua proses kepindahan kewarganegaraan dari dua pemain rahasia ini. Hal tersebut disampaikan Arya Sinulinga saat sedang berbincang santai dengan Valentino Simanjuntak dalam sebuah podcast YouTube. Yang pasti kita lagi urus, lagi proses, dokumen sudah masuk. Nama-namanya agak di luar dari yang sudah beredar, kata Arya Sinulinga. Kevin Dixkah, Mes Hayalelgeeres? Meski demikian Arya Sinulinga tidak mau memberitahu secara detail sosok dari pemain naturalisasi yang ia maksud ini. Hanya saja Arya Sinulinga menyebut posisi dari kedua pemain rahasia yang akan dinaturalisasi ini. Nantilah, tapi yang pasti ada posisi tengah sama belakang, jawab Arya Sinulinga. Sementara ini PSSI juga masih mengusahakan untuk merekrut pemain asing di posisi depan, striker, agar tim asuhan Shin Tae-yong semakin gahar lagi. Sosok Joel Piroe, striker maut Leeds United berpeluang dinaturalisasi, statistiknya mentereng. Pemain berdarah Indonesia juga ternyata bertebaran di Liga Inggris. Salah satunya adalah Joel Piroe, top skor di Leeds United. Joel Piroe memiliki kans jadi calon berlian naturalisasi timnas Indonesia. Di samping itu, terdapat nama lain yang juga berpeluang untuk dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia, yakni Joel Piroe. Pemilik nama lengkap, Joel Mohamed Ramzan Piroe, saat ini tengah berkarir di divisi Championship Inggris dan memiliki koleksi statistik mentereng. Joel Piroe diketahui lahir di Witchen, Belanda pada 2 Agustus 1999. Ia disinyalir memiliki darah Indonesia dari Jawa. Hal tersebut didasarkan pada satu di antara garis keturunan Joel Piroe yang berasal dari Suriname. Sebagai informasi, sekitar 33,000 orang Jawa bermigrasi ke Suriname pada 1890-1939 setelah penghapusan perbudakan di Amerika Selatan. Apabila Joel Piroe memang memiliki darah Indonesia dan bersedia untuk bergabung dengan timnas Indonesia, maka hal itu akan menjadi kekuatan baru untuk mempertajam lini depan skuad Garuda. Peluang bergabungnya Joel Piroe bersama timnas Indonesia semakin terbuka lebar, mengingat bahwa penggawa Leeds United itu mengenal seorang bintang timnas Indonesia, yakni Nathan Choyaon. Joel Piroe diketahui sempat membela Swansea City pada musim 2021-2022, disitulah Joel Piroe saling mengenal Nathan Choyaon. Berbeda dengan Nathan Choyaon yang hingga kini masih membela Swansea City, Joel Piroe justru telah hijrah menuju Leeds United. Meski demikian, kedekatan yang terjalin antara Joel Piroe dan Nathan Choyaon di Swansea City selama 2 musim, membuat peluang Joel bergabung timnas Indonesia bertambah besar. Seperti halnya Mes Hilgers yang sukses diraih manis oleh Ivar Jenner dan Kelvin Verdonk hingga bersedia membela timnas Indonesia. Apabila Joel Piroe hadir sebagai penggawa timnas Indonesia, hal tersebut akan mempertajam tombak lini depan skuad Garuda. Masih berusia muda, Joel Piroe bisa menjadi proyeksi jangka panjang timnas Indonesia. Joel Piroe juga dikenal sebagai pemain yang mampu melakukan finishing mematikan selama berlaga di lapangan hijau. Finishing mematikan Joel Piroe dapat dilihat dari catatan statistik mentereng yang dibukukannya selama musim 2023-2024. Sebanyak 15 gol dan 4 assist sukses ditorehkan oleh Joel Piroe untuk Leeds United. Tak hanya itu, Joel Piroe juga merupakan seorang pemain multifungsi yang dapat diturunkan sebagai penyerang tengah, gelandang serang, maupun sayap kanan dan kiri. Memiliki postur jangkung setinggi 1,85 meter juga membuat Joel Piroe lihai dalam melakukan duel udara dengan para lawan. Menarik dinantikan kepastian naturalisasi Joel Piroe untuk timnas Indonesia mendatang. Ketum PSSI Erick Thohir berharap Mes Hilgers dan Eliano Reijers sudah bisa debut memperkuat timnas Indonesia pada bulan Oktober. Proses naturalisasi mereka sudah dimulai. Pada pekan lalu, Hilgers dan Eliano diumumkan akan menjalani proses naturalisasi. Keduanya akan menjadi tambahan kekuatan anyar Indonesia untuk bersaing di pentas internasional. Erick Thohir meyakini kehadiran mereka akan semakin menambah level kompetitif timnas Indonesia. Di pundak keduanya disandarkan harapan ratusan juta penikmat sepak bola Indonesia. Mungkin nanti dengan perlu latihan dan penambahan pemain seperti Eliano mungkin counter attack-nya bisa lebih bagus lagi. Kalau Mes Hilgers saya rasa kekuatan defense kita tambah lagi, kata Erick Thohir kepada wartawan. Jadi ya kami coba memperbaiki setiap bulannya, mudah-mudahan semua administrasi yang ada di DPR bisa segera
Pak Menpora, Dito Aryo Tejo, sudah tanda tangan, Mensesnek, Pratikno, sudah tanda tangan, Pak Presiden, Joko Widodo, besok, Rabu, 11 September, tanda tangan, ujarnya menambahkan. Terbaru, Timnas Indonesia baru saja memainkan 2 laga ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda meraup 2 poin setelah 2 kali bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Arab Saudi, 1-1, dan menahan Australia 0-0. Selanjutnya Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga tandang. Garuda akan dijamu Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Nanti tinggal proses di DPR supaya Oktober tanggal 10 dan 15 mereka bisa memperkuat Indonesia untuk pertandingan di luar negeri, di Bahrain dan Cina, ucap Erick Thohir. Kiper Timnas Indonesia Martin Paes langsung kembali ke Amerika Serikat setelah pertandingan Indonesia versus Australia, Selasa 10 September malam. Selepas pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang berakhir imbang 0-0 itu, Paes masih ikut ritual pemain Timnas Indonesia bernyanyi bersama seluruh supporter di tengah lapangan. Kemudian Paes juga masih ikut berkeliling Stadion GBK untuk menyapa para supporter. Tetapi setelah itu Paes langsung naik mobil khusus. Ia tak bergabung dengan tim naik bus Timnas Indonesia. Paes menggunakan mobil sendiri dikawal perwakilan PSSI menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saat meninggalkan stadion, ada pengawalan polisi yang mendahului. Manajer Timnas Indonesia Sumarji membenarkan bahwa Paes langsung pulang ke Amerika Serikat. Pemain FC Dallas ini tidak ikut pemain ke Hotel Fairmont, tempat menginap. Ya, Martin Paes langsung ke bandara, kata Sumarji kepada cnnindonesia.com soal mengapa Paes tidak bergabung dengan tim menggunakan bus Timnas Indonesia. Terlepas dari itu, Paes tampil gemilang bersama Timnas Indonesia. Aksi-aksinya saat debut melawan Arab Saudi dan laga kandang melawan Australia sangat memukau. Dalam laga di GBK, Paes melakukan 5 penyelamatan penting sehingga gawang Indonesia tidak kebobolan. Karena itu Paes dinobatkan sebagai Man of the Match. Setelah ini Timnas Indonesia akan kembali berkumpul untuk pertandingan melawan Bahrain dan Cina. 2 pertandingan ini berlangsung pada Oktober nanti di kandang lawan. Kemungkinan besar Paes akan kembali dipanggil oleh Shin. Seperti saat melawan Arab, Paes tidak ke Indonesia, melainkan langsung bergabung dengan tim di kota tempat berlaga. Timnas Indonesia sempat menggebrak di awal laga lawan Australia, tapi lantas berangsur meredup. Garuda sulit keluar dari tekanan Soceros karena hal-hal ini. Indonesia menjamu Australia di Gelora Bung Karno, Selasa, 10 September 2024, malam WIB, pada laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga alot ini berakhir imbang 0-0 dan membuahkan poin kedua untuk Timnas. Pasukan Shin Taeyong sempat menyulitkan dan mengancam selepas sepak mula. Sandy Walsh dan Rafael Struijk membuat kiper Australia Matt Ryan langsung waspada di awal laga, tapi pelan-pelan Australia mampu keluar dari tekanan Indonesia dan berbalik mengendalikan laga. Dari sana pula mereka menciptakan peluang demi peluang, yang berhasil diredam oleh pertahanan Indonesia dan kegemilangan kiper Martin Paes. Laga ini mengungkap sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dibereskan Timnas Indonesia. Satu hal yang paling kentara adalah terkait kesulitan Timnas keluar dari tekanan lawan. Australia melakukan pressing dengan rapi, sehingga membuat tim merah putih tak nyaman menguasai bola. Masuknya Tom Haye menggantikan Ivar Jenner bisa dilihat sebagai upaya Shin Taeyong untuk menjaga aliran bola Timnas, saat mendapatkan momen-momen untuk melakukan serangan cepat. Tapi itu tak berjalan mudah. Timnas tak bisa cukup lama memegang bola, salah satunya karena kerap kalah dalam duel-duel, khususnya duel udara. Padahal di babak kedua ketika Timnas mulai bermain dengan blok rendah dan mengincar serangan balik, memenangi duel udara menjadi faktor krusial. Timnas hanya 7 kali memenangi duel udara dari 28 aksi, atau hanya 25% seperti dicatat Sofascore. Ini yang bikin skema direct sulit berjalan. Faktor lainnya adalah umpan yang kurang presisi. Timnas hanya mencatatkan 172 umpan akurat dari 278 umpan, 62%, dengan hanya 12 umpan panjang yang berhasil dari 73 percobaan, 16%.